Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Nah, hari ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian mengenai perawatan anggrek bulan pasca berbunga. Nah, seperti ini ya, ini kan anggrek bulan sudah pasca berbunga ya. Nah, biasanya teman-teman membeli anggrek bulan itu dalam kondisi berbunga. Kemudian setelah bunganya habis itu kadang-kadang banyak yang bertanya sebaiknya diapakan ya setelah selesai berbunga. Biasanya pertanyaannya apakah tangkainya ini perlu kita potong atau tidak. Kemudian apakah medianya perlu kita ganti atau tidak, atau perlu kita ganti pot atau tidak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman pecinta anggrek. Nah, yang pertama mengenai ini ya, mengenai tangkai bunga ini perlu dipotong apa enggak setelah ini selesai berbunga. Nah, sebenarnya ini tergantung selera teman-teman ya, ini mau dipotong apa enggak, karena kalau anggrek bulan itu biasanya punya potensi untuk masih tumbuh lagi bunga dari tangkai yang lama. Berbeda dengan dendrobium ya. Kalau dendrobium itu biasanya setelah ini bunganya rontok ya, biasanya dari tangkai lama ini sudah tidak muncul lagi bunga. Nanti munculnya dari tangkai baru, atau dari nanti ketika ada bulb baru dia akan nongol tangkai bunga baru. Nah, untuk anggrek bulan ini bisa kita biarkan atau bisa kita potong. Nah, ini saya akan kasih contoh beberapa anggrek di kebun saya yang saya potong dan nggak saya potong. Ini adalah contoh anggrek bulan yang pernah berbunga. Jadi tangkai bunga yang lama ini masih kita biarkan seperti ini ya. Ini yang tangkai lama kita biarkan. Nah, kemudian ini sudah muncul tangkai bunga yang baru. Nah, seperti ini. Kalau plannya bagus dan tempatnya kondusif, bisa seperti ini. Nah, ini untuk tangkai yang lama kebetulan tidak saya potong ini ya. Tidak saya potong. Ini muncul tangkai baru lagi dari tangkai yang lama. Jadi kalau anggrek bulan itu bisa punya potensi untuk tumbuh tangkai baru dari tangkai yang lama, tangkai bunga. Jadi seperti ini. Ini yang lama juga seperti pernah 2 kali ya, berarti ini cabangnya. Ini cabang utama di sini, dan di sini sudah layu, tidak kita potong. Nah, ini muncul tangkai baru di sini, dan ini sudah sudah kering. Nah, ini sudah muncul lagi tangkai di belakangnya. Nah, karena ini tidak kita potong, nah ya, bisa muncul lagi. Tapi ini kebetulan ada tangkai baru lagi muncul di sini, baru ya sekitar 20-an cm. Nah, ini memang anggrek bulan dari tangkai bunga yang lama ini masih ada kemungkinan untuk muncul tangkai baru dari ruas-ruas tangkai yang lama. Jadi di sini ya, tepatnya di sini. Ini punya potensi, di buku-bukunya ini punya potensi untuk muncul tangkai yang baru. Nah, jadi kalau teman-teman tidak akan memilih untuk tidak memotong anggrek bulan yang lama, tidak masalah. Jadi nanti masih bisa tumbuh tangkai yang baru. Tapi kalau mau memotong nanti nggak apa-apa. Ini yang baru juga akan muncul lagi. Ini ada contoh lagi anggrek bulan yang pernah beberapa kali berbunga. Jadi ini tangkai pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sudah keempat kali berbunga. Nah, ini sudah seperti ini bunganya ya. Ini kemarin kayaknya kena penyakit, kena hama. Jadi ini harusnya belum layu, tapi ini
sudah mulai layu. Nah, ini yang sini. Ini dulu nggak saya potong ya, nggak saya potong. Ini bisa banyak banget tangkainya, tapi karena sudah terlalu lama, biasanya agak kecil ya bunganya. Kecuali dalam beberapa kasus itu nggak masalah, tetap besar, tapi biasanya saya lebih senang untuk memotongnya. Nah, ini setelah kita potong, ini tumbuh tangkai bunga baru. Nah, ini panjang banget. Ini bisa panjang karena memang dari sisi genetiknya mungkin ini memang anggrek bulan yang genetiknya memang tangkainya panjang dan kuntum bunganya mungkin punya potensi yang banyak. Karena ini kemarin bisa di atas 15 kuntum ya. Dan ini plannya memang sudah gede banget ini. Plannya gede banget. Oke, ini panjang banget ini. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini sama yang belum mekar, ini ada 13 kuntum. Yang ini juga sama ya. Dulu ini nempel di kayu sama dengan itu. Karena kayunya lapuk, ini kita pindah di pot malah tanpa media. Ini medianya sedikit banget. Ini juga sama perlakuannya. Dulu tidak kita potong, tapi ini sekarang kita potong. Ini sudah mulai tumbuh tangkai bunga yang baru. Nah, untuk yang kedua, ini mengenai penggantian media. Nah, apakah perlu diganti media apa enggak setelah anggrek bulan kita berbunga? Nah, ini tergantung posisinya ya, tergantung kondisinya. Apakah di pot ini sudah penuh dengan akar-akar yang kering apa enggak, akar yang mati enggak. Kalau medianya masih bagus dan akarnya belum terlalu banyak di dalam, ya mungkin sebaiknya nggak perlu kita ganti media atau kita ganti pot yang lebih besar. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini sudah banyak sekali akar-akar yang mati ya, sudah mati ya. Ini kita mau ganti medianya. Nah, ini sudah beberapa kali ya, ini pernah beberapa kali berbunga. Nah, sebelum kita ganti, ini perlu kita lepas dulu, kita rendam dulu ya. Perlu kita rendam di air agar ini gampang. Nah, biasanya ini bawaannya ya, ini moss putih. Moss putihnya mungkin sudah. Nah, ini akar-akarnya sudah tidak di dalam sini, sudah tidak di dalam media, tidak nancep di dalam media. Jadi ini sudah karena sudah tidak mau lagi di situ, sehingga kita perlu ganti. Nah, ini contohnya ya, ini yang sudah kita ganti mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ini medianya sudah kita ganti. Ini kemarin memang agak penyakitan ya, agak kisut. Ini kan kisut ya, daun-daun yang di sini kemarin sempat kisut. Ini kita ganti, ini yang sudah tumbuh daun baru yang lebih segar, dan ini lebih segar. Ini juga sama sih kemarin. Ini juga kita ganti. Ini akarnya sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini. Dan ini sudah berbunga ini. Sudah berbunga. Ini memang sudah beberapa kali berbunga juga. Oke. Oke, yang ini kita bersihkan dulu ya. Jadi di sini medianya kita bersihkan dulu. Mungkin ini dalam sudah terlalu asam. Ya, ini anu aja, tega aja, nggak apa-apa. Ini kita bersihkan semuanya. Nah, oke nih. Nah, ini akar-akarnya, akar-akar yang mati di dalam udah banyak nih ya. Udah banyak. Saatnya kita mengganti media. Jadi untuk media yang akan saya pakai, ini pakai moss hitam ya, atau akar kadaka yang sudah kita olah. Untuk cara pengolahannya saya pernah share di video sebelumnya, mungkin bisa dilihat-lihat lagi video-video saya mengenai pengolahan akar kadaka sebagai media tanam anggrek. Nah, ini
Ini bekasnya ini udah lama banget soalnya, ini udah 3 tahunan mungkin ya, udah 3 tahun di medianya tidak saya ganti. Dulu cuma saya tambah aja, jadi moss putihnya ini sudah lama banget. Oke, ini kita potongi aja yang mati-mati ini. Nah, ini kita potongi aja ya. Sisakan yang masih sehat saja, yang masih bagus dan sehat. Yang sudah kering itu kita potong aja. Ini bagian bawahnya, ini kan ada kayak batang ya. Bagian bawahnya kalau memang udah nggak bagus atau sudah kering ya kita potong aja. Ini bagian bawah mau saya kasih arang dulu, Ini bagian bawah sudah kita kasih arang ya, kita tambahi arang ya, biar kadakannya tidak terlalu banyak. Nanti khawatirnya kalau terlalu banyak, nanti pas kita semangat nyiram terlalu banyak air, nanti khawatirnya terlalu basah. Jadi ini kita kasih arangnya kebanyakan kayaknya. Ini masih batangnya soalnya ini udah panjang banget ya, ini kita kurangi aja ini arangnya biar bisa agak masuk. Oke, ini biar agak masuk seperti ini ya. Kita kasih arang dikit lah biar kadakannya nggak terlalu banyak. Oke, posisikan di posisi yang tengah ya. Ini kadakannya kita masukkan. Jadi untuk daunnya jangan sampai tertimbun media. Ini kadakannya kita masukkan ke sini. Jadi kalau tadi ada akar-akar keluar itu kan bentuknya agak kurang bagus lah. Nah, ini kan yang di dalam tinggal tersisa akar-akar yang masih sehat, sehingga dia optimal untuk menyerap nutrisi yang kita berikan di pot ini. Kalau tadi banyak akar mati, itu di medianya mungkin kita sudah kasih nutrisi, tapi yang ada di dalam malah akar-akar yang tidak sehat atau ada akar-akar yang bahkan mati, sehingga ya sama aja tidak dapat nutrisi dari yang kita berikan. Oke, ini hampir penuh, hampir selesai ya. Nah, nanti setelah selesai tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh atau ada naungan. Kita tinggal menunggu nanti anggrek bulan ini bisa berbunga kembali. Ini agak kita padatkan ya. Sebenarnya nggak padat ya apa-apa, cuma nanti ini biar kokoh aja sih sebenarnya. Nah, oke, ini anggreknya sudah kita ganti media ya. Jadi ini harapannya nanti bisa seperti ini ya. Ini sudah akarnya sudah mulai jalan,
Ini diharapkan juga nanti akarnya sudah mulai jalan juga. Nah, biasanya kayak gini insya Allah nggak terlalu stres ya, karena akarnya sudah banyak juga, jadi jangan takut untuk memotong bagian-bagian yang tidak sehat. Nah, nanti harapannya seperti ini. Nanti akarnya sudah menjalar seperti ini, sudah banyak ya, bahkan sudah berbunga. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu tipsnya bagi teman-teman sekalian mengenai penanganan anggrek dan pasca bunga. Untuk tangkainya bisa kita potong atau bisa kita biarkan biar tumbuh tangkai bunga baru dari ruas-ruas ini. Nah, untuk medianya bisa kita ganti jika memang sudah banyak yang medianya sudah rusak atau sudah terlalu asam dan akar-akarnya sudah banyak yang mati. Ini perlu kita ganti media, kita bersihkan sekaligus membersihkan bagian-bagian yang kotor dan mati. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.